Aku pernah sih ngelakuin yang kayak gitu, tapi Terus? di depan Fas. Kalau Fas kan mungkin karena udah gede ya, jadi dia ngerti gitu. Kalau waktu Ejas umur segitu aku ngelakuin mungkin dia nggak ngerti gitu kan. Nah pas aku ngelakuin ya udah niatnya supaya pengen anaknya ikutan sholat gitu Ustadz Syam. Akhirnya ikutan. Akhirnya ikutan, pasti nanti Ustadz Syam bakalan kayak gitu kalau punya anak Amin, kayaknya amin, insya Allah. amin. Nah tapi ini harus aku tanyain juga nih jamaah sama Ustazah Nada nih. Hukumnya apa? Memperlihatkan sholat kepada pasangan maupun anak nih agar melihat dan mau melaksanakan sholat. Ustazah Nada, Oh iya. aku mohon penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana izin, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan gimana nih kalau pasangan susah diajak sholat. Anak juga kayaknya belum ngerti kalau diajak sholat. Sehingga kita punya inisiatif untuk mencoba menunjukkan atau sholat di hadapan mereka. Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma yang harus diperhatikan adalah niatnya lagi. Ini kita bahas tentang niat ya. Karena kalau niatnya itu semata-mata ingin urusan kepada makhluk, yang dikhawatirkan sholatnya tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu ingin melakukan ibadah kepada Allah, niatnya ikhlas, apapun niatnya, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Contohnya seorang istri yang lihat suaminya kayaknya susah diajak sholat. Ini akhirnya sengaja-ngaja sholatnya di teras karena kebetulan suaminya lagi ngopi di teras. Nah ternyata sholatnya jadi nggak khusyuk karena sholatnya di teras misalnya. Atau sengaja-ngaja orang tuanya sholat di depan TV karena anaknya lagi nonton di depan TV. Ini juga jadi sholatnya nggak sempurna. Jadi niatkan pertama kalau kita mau sholat tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sholat di mana aja yang penting dalam keadaan yang suci. Kemudian tadi dengan kita melihat tayangan tadi itu sangat bagus tuh begitu. Jadi suaminya menjadi imam, istrinya menjadi makmum, anaknya meskipun anak yang masih batita atau balita, kemudian ada bersama dengan orang tuanya yang sedang sholat, ini insya Allah akan menjadi athar, ini insya Allah akan menjadi rekaman bagi anak. Jadi jangan kita anggap anak ketika berada di tempat sholat yang meskipun usianya masih di bawah 3 tahun, itu tidak merekam apa yang dilakukan oleh orang tua, insya Allah ini akan membawa dampak besar sekali untuk anak-anaknya. Jadi bagus-bagus aja, bahkan anak kecil kalau misalkan kita mau ke masjid jangan dilarang. Karena untuk membiasakan diri anak-anak kita cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, triknya nih saya mau ngasih ini. Jadi gimana nih kadang-kadang kalau misalkan udah kita contohin, udah kita sholat di hadapan suami, pasangan, istri, anak misalnya tapi tetap aja dicuekin. Jadi saya mau kasih trik yaitu caranya jangan sholat kecuali berjamaah. Jadi jangan sholat di rumah kecuali dengan berjamaah. Misalnya suami, aduh asik dengan handphone. Istrinya udah pegel banget nih, pengen banget aduh suami disuruh sholat. Entar dulu. Atau sebaliknya, suami yang minta istrinya sholat juga entar juga. Atau ibu atau bapak yang nyuruh anaknya nyuruh sholat kayaknya asik dengan handphone. Lalu apa yang dilakukan? Coba biasakan dan usahakan berjamaah di rumah, jangan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Insya Allah, Allah akan memberi kemudahan. Ketika sudah biasa dengan berjamaah, nanti akan tumbuh hajat, nanti akan tumbuh kebutuhan, yaitu apalagi hajat kita, kebutuhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkara mengenai masalah sholat. Sholat jangan diabaikan. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Bagus banget kalau orang tua mencoba mendidik anak dari sedini mungkin meskipun dia belum paham. Kita pikir dia nggak ngerti, tapi dengan ada di samping kita ketika kita sholat, insya Allah akan mudah ketika dewasa, ketika kita mengajak mereka sholat. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti memang ada trik-triknya ya biar orang mau sholat ya. Salah Iya, satunya dengan apalagi, cara ngajak sholat jamaah itu bener. ya. Apalagi sekarang kan handphone kayaknya lebih asik handphone daripada sholat misalnya ya. Mungkin caranya seperti itu, jadi pokoknya usahakan dalam rumah tangga ada sholat berjamaah. Nggak apa-apa diakhirkan, asalkan nanti kita niatnya untuk bisa berjamaah bersama keluarga. Baik, habis ada yang bilang katanya nyuruh orang sholat nggak boleh. Justru orang yang mengerjakan sholat inilah yang akan mendapatkan pahala yang banyak. Orang sholat tidak boleh disuruh-suruh. Oh iya itu ya maksudnya berarti ya. Oh ya Mas Sony nggak nunggu selesai sholat gitu ya. Nunggu selesai sholat baru suruh. Oh iya benar. Aduh aku suka salah persepsi abis Nah itu tuh ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama, Nada untuk makasih, Mas penjelasannya. Sony. Masya Allah.